Sampai tata cara petunjuk untuk memilih seorang perempuan ya. Baik. Ustaz, mungkin antu gelap albab wasmah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, marilah kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Di kemarin seingat saya, mohon dikoreksi apabila salah, sudah sampai tentang petunjuk-petunjuk dalam memilih calon mempelai. Ya, itu yang saya ingat. Kita sudah menyelesaikan golongan-golongan perempuan yang haram untuk dinikahi, kemudian sudah masuk bagaimana memilih calon mempelai. Petunjuk untuk mempelai putra sudah kita pilih, kita jelaskan. Sekarang tentang petunjuk untuk mempelai putri. Yang mendasari dalam permasalahan ini diantaranya adalah kunci kamar. Kunci kamar. Nempel untuk kunciku. Langsung. Di antara yang melatar mendasari permasalahan ini, maksudnya adalah merupakan dasar dalam permasalahan ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Al Imam At-Tirmidzi beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila meminang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhoi, engkau sukai agamanya dan juga akhlaknya, maka sudah nikahkanlah dia. Ya, nikahkanlah dia. Jadi itu kita melihat ketika datang seorang laki-laki datang kepada kita ingin meminang anak kita, maka yang kita lihat pertama kali, yang kita prioritaskan adalah urusan agamanya. Itu yang kita lihat. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya banyak sekali dari kalangan salaf yang menerima lamaran untuk putrinya, padahal sudah dipinang sebelumnya oleh orang-orang yang dari segi kekayaan, dari segi jabatan lebih tinggi dan seterusnya, tapi mereka lebih mendahulukan lebih mendahulukan urusan agamanya. Insya Allah nanti akan kita sebutkan. Ya. Mertua idaman. Nah, ini mertua idaman. Jadi tentang kisah daripada Imam Ibnu Musayyab yang mana beliau ini adalah seorang yang sangat terkenal, ya orang yang belajar hadis tapi pasti tahu siapa itu Ibnu Musayyab. Jadi beliau ini dikisahkan bahwasanya punya seorang murid yang bernama Abu Wada'ah. Punya seorang murid yang bernama Abu Wada'ah. Abu Wada'ah ini adalah seorang duda karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, suatu ketika Abu Wada'ah ini walaupun sudah berkeluarga, beliau ini aktif mengikuti dan menghadiri kajian yang dikelola atau diasuh oleh Imam Ibnu Musayyab, Sa'id bin Musayyab, hadir. Nah, suatu ketika Abu Wada'ah ini beberapa kali tidak hadir. Kemudian tiba-tiba Abu Wada'ah ini hadir. Nah, karena lama tidak hadir, kemudian hadir, ditanya seperti kita, kalau seandainya ngaji, ya biasanya aktif ngaji, kemudian kok nggak hadir, itu pasti ditanya. Bentar, ada yang minta link. Oke. Nah, jadi kalau orang biasanya rajin ngajinya, aktif ngajinya, baik
kajian luring maupun daring hadir, lah kok tiba-tiba enggak ada, itu ditanya, kemana si fulan, kemana si fulana, kok enggak ada? Ya sama, para ulama juga seperti itu. Ya, ketika enggak ada ditanyakan, kemudian ketika ada ditanya, kenapa kok kemarin enggak hadir? Nah, begitu juga dengan kisah Abu Wada'ah itu. Beliau ketika masuk kembali mengikuti kajian dari Imam Ibnu Sayyab, beliau ditanya oleh sang guru, kemana saja engkau wahai Abu Wada'ah? Kemudian beliau mengatakan bahwasanya istri beliau ini sudah meninggal dan beliau ini sibuk untuk mengurusnya. Kayak kita di Indonesia ini kan kalau ada yang meninggal ini kan urusannya lama gitu kan. Ada acara tahlil sekian hari dan seterusnya. Nah ini Abu Wada'ah ini sang murid ini istrinya meninggal dan sibuk mengurusnya. Kemudian sang guru Imam Ibnu Sayyib mengatakan bahwasanya seandainya saya tahu, seandainya engkau memberitahu saya, pasti aku akan datang menghadiri jenazah istrimu dan membantu segala kesulitanmu. Kemudian Imam Ibnu Sayyib ini mengatakan seperti itu kepada muridnya. Nah, Abu Wada'ah sang murid mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kesulitan Anda, membalas segala kebaikan Anda. Kemudian pada saat selesai ngaji, selesai majelis ilmu, Abu Wada'ah ini bermaksud pulang. Kemudian sang guru ini memintanya, menyuruhnya untuk menunggu sampai semua orang yang di majelis itu meninggalkan tempat, sampai pergi semuanya. Tinggal beliau berdua. Kemudian Imam Ibnu Musayyib ini mengatakan, wahai Abu Wada'ah, apakah engkau tidak berpikir untuk menikah lagi? Kemudian beliau mengatakan, sang murid mengatakan, semoga Allah merahmati Anda. Siapakah gerangan yang mau menikahkan putrinya denganku? Sedangkan aku hanyalah seorang pemuda fakir. Harta yang kumiliki tak lebih dari 2 atau 3 dirham saja. Beliau ini sangat fakir sekali. Kemudian apa jawaban dari sang guru? Beliau mengatakan, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Nah, sangat heran-heran, sangat terkejut Abu Wada'ah ini. Sungguh sang guru ini adalah seorang yang alim, seorang yang memilih menantu berdasarkan prioritas agama dan akhlak, bukan harta dan keelokan rupa semata. Kemudian beliau Imam Ibnu Musayyib ini bertahmid, bersolawat, lalu menikahkan Abu Wada'ah dengan putrinya. Jadi sesingkat itu, tanpa tahu ini putrinya cantik atau enggak, tapi yang jelas ayahnya, orang tuanya ini, bapaknya ini adalah seorang alim yang besar. Ya. Kemudian langsung baca alhamdulillah, baca sholawat, kemudian langsung menikahkan putrinya dengan mahar hanya 2 atau 3 dirham saja, karena memang itu yang dimiliki oleh Abu Wada'ah. Ya, saking bahagianya ini Abu Wada'ah ini sampai dia seperti orang yang berat untuk berdiri, tidak mampu berkata apa-apa, jadi antara heran bercampur dengan haru dan gembira. Lalu dia bergegas-gegas untuk pulang. Karena pada saat itu memang Abu Wada'ah ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ia berkata dalam hatinya, siapa yang akan meminjamkan uang untuk keperluannya? Ya, pada saat pulang, sambil pulang dia mengatakan seperti itu. Sampai tiba maghrib. Nah, di saat maghrib itulah dia duduk, kemudian dia berbuka dengan makan seadanya. Kemudian dia mengetuk pintu, mendengar suara ketukan pintu. Suara ketukan pintu. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang mengetuk pintu di dalam ini, siapakah Anda? Kemudian tamu itu menjawab, Said. Saya adalah Said. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, ketika itu tidak terlintas di benakku setiap nama Said yang kukenal. Ya, beliau mengatakan ketika itu terlintas di benakku setiap nama Said yang kukenal kecuali Said bin Musayyab. Jadi banyak kenalan Abu Wada'ah ini yang namanya Said, semuanya terlintas dalam pikiran beliau kecuali Said bin Musayyab. Kenapa? Karena Said bin Musayyab ini bukan seperti itu kebiasaannya. Beliau ini selama 40 tahun tidak pernah terlihat kecuali beliau ini hanya kegiatannya di Masjid Nabawi sama rumah beliau. Jadi antara itu saja, rumah beliau dengan Masjid Nabawi untuk memberikan majelis ilmu. Makanya tidak terlintas sama sekali nama Said bin Musayyab. Kemudian pada saat beliau membuka pintu, ternyata yang berdiri di depannya adalah sang mertua sendiri, sang imam Said bin Musayyab. Nah, dalam hati
Ini Abu Wada ini masih insecure ya, karena beliau ini nggak pede gitu. Masih insecure karena Masya Allah Sa'id bin Musayyib ini adalah seorang imam besar. Mungkin barangkali sang guru ini pengen berubah pikiran karena tadi tergesa-gesa menikahkan putrinya untuk berubah pikiran. Mungkin seperti itu. Beliau menduga seperti itu. Kemudian Abu Wada'ah berkata, "Wahai guruku, mengapa Anda tidak menyuruh seseorang untuk memanggilku agar aku yang menghadap Anda?" Ya, walaupun seperti itu ya beliau masih tawadhu sekali. Kemudian sang guru mengatakan, bahkan engkaulah yang lebih layak didatangi. Jadi Masya Allah masing-masing ini menganggap yang mertua menganggap mantunya adalah orang yang mulia, dan sebaliknya menantu juga menganggap mertuanya orang yang mulia. Ya. Kemudian beliau mengatakan ini, Abu Wadah mengatakan kepada gurunya dengan kerendahan hati, silakan masuk wahai guruku. Kemudian sang guru mengatakan, tidak perlu, karena aku datang hanya untuk suatu keperluan. Sesungguhnya putriku ini sudah menjadi istrimu yang sah berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak ingin membiarkanmu bermalam sendirian sedang istrimu berada di tempat yang lain. Oleh sebabnya aku bawa dia sekarang. Masya Allah, diantar langsung oleh orang tuanya. Betapa senangnya Abu Wadah ini. Jadi ternyata Abu Wadah sudah mendapati istrinya berdiri tepat di belakang ayahnya. Kemudian Ibnu Musayyab ini, sang guru atau sang mertua ini mendorong putrinya, kemudian langsung menutup pintu. Nah, kemudian Abu Wadah ini naik ke atas jendela rumahnya, manggil para tetangga karena kegirangan dan sangat bahagia sekali. Dan ternyata putri dari Sa'id bin Musayyib ini adalah seorang yang sangat cantik sekali. Wanita yang paling cantik di Madinah, paling hafal, tidak hanya cantik ya, dia juga seorang yang hafal Al-Quran dan juga paling mengerti tentang hadis Rasulullah SAW dan sangat memahami tentang hak-hak suami. Dan tidak hanya itu, putri dari Sa'id bin Musayyib ini ternyata juga pernah dipinang oleh seorang khalifah untuk putranya. Jadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini pernah pernah mengajukan pinangan terhadap putri dari Sa'id bin Musayyab untuk putranya bernama Walid bin Abdul Malik. Namun sang ayah Sa'id bin Musayyab menolak dan enggan menerima lamaran tersebut. Kita bisa bayangkan dilamar oleh seorang khalifah untuk putranya. Kalau zaman sekarang ya pasti sudah nggak akan nolak itu. Seperti itu. Nah, itulah bedanya orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang, para ulama zaman dulu dengan yang orang-orang yang ada zaman sekarang. Mereka lebih mendahulukan urusan agama. Prioritas mereka adalah dalam urusan agama sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jadi kalau kalian mendapati seorang laki-laki yang melamar putri kalian dan ternyata dia adalah orang yang kalian sukai dalam urusan agama dan urusan akhlaknya, sudah diterima saja pinangannya itu, jangan ditolak. Seperti itu. Jadi itu ya. Dan kalau kita ingin mendengarkan kisah yang lain, ada kisah dari seorang tokoh sufi yang bernama Hasan Al-Bisri. Jadi suatu ketika beliau ini bertemu dengan ayah dari seorang perempuan. Nah, karena beliau seorang imam sufi, maka ayah perempuan tersebut tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan berharga ini dengan minta pendapat kepada beliau. Wahai baginda, sang ayah mengatakan, wahai baginda, dengan siapakah aku akan menikahkan putri? Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Hasan Al-Bisri menjawab, zawij bintaka man yakhafullah fa in habba akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Jadi nikahkanlah putrimu dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau laki-laki itu mencintai putrimu, maka akan dimuliakan. Tapi kalau membencinya, maka tidak akan dizalimi. Nah, itulah. Makanya yang menjadi patokan utama adalah urusan agama, urusan takwa. Takwa dengan pengertian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi berbagai macam larangannya. Dan ini menjadi hal yang sangat mendasar sekali. Keimanan, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Jadi termasuk daripada perintah Allah adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Termasuk daripada perintah Allah adalah belajar ilmu agama. Makanya dari sini kita paham bahwasanya orang yang tidak belajar
itu jauh sekali dari derajat takwa. Ya bagaimana dia menjadi orang yang bertakwa? Dia tidak tahu mana yang dikerjakan. Asal-asalan, ada orang seperti ini, dia ikut seperti itu. Ada orang melakukan sesuatu yang sedang viral, dia meniru-niru dan seterusnya. Jadi orang itu akan memperoleh derajat ketakwaan tentunya adalah ketika didasari dengan keimanan yang benar, dengan ilmu agama yang memadai, meyakini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan moderat yang selamat sebagaimana yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian perlu kita pahami juga bahwasanya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ya, hilang ini gambar saya. Ya. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan amal ibadah yang paling utama. Iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan amal ibadah yang paling utama secara mutlak. Jadi ada tambahannya, paling utama secara mutlak. Karena mungkin sebagian orang kurang jelas loh, Ustadz, bukannya ada yang dijelaskan dalam hadis bahwasanya sholat di awal waktu itu termasuk amal ibadah yang paling utama. Jawabannya iya, memang itu yang paling utama, tetapi setelah beriman. Dalam hadis disebutkan afdhalul a'mal as-salatu fi awali waktiha. Jadi amal ibadah yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Nah, padahal di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa amal ibadah yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana ini? Bagaimana menyelaraskan antara dua hadis ini? Jawabannya adalah bahwa maksud daripada hadis yang menjelaskan bahwa iman adalah amal ibadah yang paling utama itu yang paling mutlak. Sedangkan terkait sholat di awal waktu itu adalah amal ibadah yang paling utama setelah seseorang memiliki keimanan yang benar terkait Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bikin pendekatan, bikin perumpamaan, ya iman itu kalau diumpamakan bagian dari rumah merupakan pondasi dasarnya. Makanya tanpa keimanan, amal kebaikan seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi harus mempunyai keyakinan yang benar. Dan keyakinan yang benar tidak lain dan tidak bukan adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap keyakinan yang menyalahi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah maka itu disebut dengan bid'ah. Para ulama mengatakan kullu i'tiqadin yukhalifu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah fa hadza bid'ah. Jadi setiap keyakinan yang menyalahi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah maka itu adalah bid'ah. Pelakunya disebut dengan mubtadi' atau ahlul bid'ah. Ya, ini secara umum seperti itu. Mereka ini adalah setiap golongan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyimpang dan menyeleweng dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ahlul bid'ah inilah yang tidak akan memperoleh ketakwaan. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya minimalnya label atau status yang melekat terhadap orang yang punya bid'ah keyakinan ini adalah fasik, pelaku dosa besar. Jadi walaupun mungkin nggak sampai keluar dari agama Islam, tapi minimalnya itu adalah fasik, pelaku dosa besar. Seperti itu. Dan amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Allah Subhanahu wa taala menolak. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ya, ayyaqbala amala sahibi bid'atin, amalan dari pelaku bid'ah, pemilik bid'ah, hatta yada'a bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya tersebut. Seperti apa bid'ah itu ya? Seperti kita kalau zaman sekarang ada keyakinan orang-orang Wahabiyah. Masa Rasulullah tidak ada itu keyakinan Wahabiyah. Mereka punya keyakinan yang namanya tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, memanusiakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah punya mata, punya telinga, punya tangan, punya anggota badan, punya kemaluan, punya jenggot. Ini saya nggak ngarang, ini ada di kitab mereka. Mereka meyakini Allah itu naik turun, mereka meyakini pokoknya mereka keyakinannya adalah menjisimkan Allah, memanusiakan Allah. Nah, itu di zaman Rasulullah tidak ada.
bid'ah keyakinan itu. Ya. Kemudian ada juga bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah, ada bid'ahnya orang-orang Qadariyah. Mereka mengatakan bahwasanya amal perbuatan hamba itu tidak diciptakan oleh Allah, melainkan diciptakan oleh hamba. Tidak, segala sesuatu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting memilih pasangan seakidah. Jangan hanya dilihat, oh katanya hafal Quran, oh dia ini suka pakai jubah kemana-mana. Enggak. Oh dia ini sudah mondok di misalnya di negara Arab sana, yang notabene afiliasi ke Wahabi dan seterusnya. Dilihat dulu akidahnya bagaimana. Jangan sampai salah memilih pasangan. Jadi kalau memilih pasangan itu memilih pasangan yang seakidah. Nah, guru kita Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, beliau pernah suatu ketika mengatakan bahwa min ni'amillahi an takuna az-zawju an yakuna az-zawju waz-zawjatu min ahli sunnah. Jadi termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Bahwasanya pasangan suami istri ini sama-sama berasal dari ahlu sunnah wal jamaah. Itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi penting untuk memilih pasangan yang seakidah. Suatu ketika Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, ya, Malik bin Anas, beliau ini dimintai fatwa. Bagaimanakah hukum seorang muslimah yang akan dinikahi oleh laki-laki penganut ajaran Mu'tazilah? Apa jawaban beliau? Beliau mengutip salah satu dari ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 221, wala 'abdun mu'minun khairum mim musyrik. Dia mengatakan qala Allah taala wala 'abdun mu'minun khairum mim musyrik. Jadi hamba yang sahaya yang beriman itu jauh lebih baik daripada seorang yang musyrik. Di sini lebih baik bukan berarti mereka ada baiknya, tapi lebih baik bukan. Sudah, bukan seperti itu. Enggak ada baiknya sama sekali menikah dengan orang kafir itu, karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan beda agama, ya, itu kebanyakan adalah tidak legal menurut syariat. Jadi misal saya kasih contoh, perempuan muslimah itu tidak ada kesempatan kecuali hanya menikah dengan seorang muslim saja. Perempuan muslimah itu tidak ada kesempatan kecuali hanya menikah dengan laki-laki muslim saja. Laki-laki muslim lebih longgar, diberikan sedikit kelonggaran. Apa itu? Mereka boleh menikah dengan perempuan yang beda agama, yaitu jangan dipotong ini, yaitu perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah. Apa maksudnya perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah di sini? Ya berarti selain keduanya tidak masuk. Jadi Konghucu, agama-agama lain selain keduanya tidak masuk. Yahudi dan Nasraniyah ini pun juga ada ketentuannya, yang mana mereka ini adalah keturunan asli dari orang-orang Yahudi, keturunan asli dari orang-orang Nasrani. Selain itu, maka hukumnya adalah hukum murtad, tidak boleh dinikahi. Seperti itu. Lah perempuan yang murtad atau laki-laki yang murtad itu tidak ada kesempatan untuk menikah. Mereka tidak boleh menikah dengan yang sama-sama murtad dengan mereka, atau dengan muslim atau muslimah, atau juga dengan agama lain, walaupun mereka sudah pindah ke agama tersebut. Ketentuannya seperti itu. Ketentuannya seperti itu. Makanya ini, apalagi sekarang ini kan, sampai orang bikin ya pernyataan bahwasanya menikah sama jenis, wah itu malah parah, itu malah tidak boleh seperti itu. Jadi tidak sah. Maksud dari jawaban Imam Malik ini adalah bahwa tidak sah pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki dari kelompok Mu'tazilah, golongan Qadariyah, yang mana mereka ini meyakini keyakinan yang menyimpang bahwa seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau hamba menciptakan perbuatannya sendiri, berarti apa? Sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membatalkan makna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyekutukan Allah. Orang yang punya keyakinan seperti ini, dia telah menyekutukan Allah, telah musyrik. Dan banyak sekali riwayat atau asar yang menyebutkan bahwa kalangan salaf, baik dari golongan para sahabat atau generasi setelahnya pada 3 abad pertama Hijriah, yang mana mereka yang disebut dengan salaf,
Jadi ini yang dimaksud dengan salaf ya. Kita jangan sampai keliru. Pengertian salaf itu apa? Salaf itu adalah orang-orang Islam ya, generasi Islam yang terpilih yang mereka ini hidup di 3 abad pertama Hijriah. Abad ya, zamannya Rasulullah, zamannya setelahnya, dan zamannya setelahnya lagi. 3 abad pertama Hijriah itu yang dimaksud dengan salaf. Jadi orang-orang Islam yang hidup di masa itu, itulah yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, dan generasi setelahnya. Jadi seperti itu. Itu adalah yang dimaksud dengan salaf. Tidak seperti yang diklaim oleh sebagian kelompok yang mereka menamai diri mereka dengan jamaah salafiyah. Mereka bukan salaf. Bukan salaf dari segi masa, karena mereka di zaman sekarang. Dari segi keyakinan, dari segi ibadah, dari segi keagamaan pun, itu juga sangat jauh berbeda, kontras banget. 180 derajat berbeda dengan yang diajarkan oleh generasi yang hidup di masa itu. Ini harus hati-hatilah. Ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah tahu bahwasanya pengertian salaf adalah seperti itu yang demikian tadi, umat Islam yang hidup di 3 abad pertama Hijriah, maka kita tidak boleh melabelkan kata salaf kepada kelompok-kelompok zaman now yang mengaku mereka adalah jamaah salafiyah. Hati-hati. Sudah. Seperti itu. Karena ini mereka sengaja memilih nama itu, tujuannya adalah untuk mengecoh, ya, untuk mengelabui umat Islam bahwasanya mereka yang paling mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Padahal kenyataannya realitanya tidak seperti itu. Kemudian ada juga ini riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, suatu ketika beliau ini sampai berita. Jadi sampai kepada beliau bahwasanya muncul kelompok yang namanya kelompok Qadariyah. Yang mereka ini meyakini bahwa hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Beliau mengatakan, beliau mengeluarkan statement resmi, "Idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni." Kalau kalian ada di antara kalian yang ketemu dengan mereka, kasih tahu mereka, saya ini terbebas dari mereka dan mereka ini terbebas dari saya. Enggak ada hubungannya. Mereka bukan orang-orang Islam. Itu maksudnya. Nah, oleh karenanya penting bagi kita, ya walaupun kita belajar tentang munakahat, masalah pernikahan, hal semacam ini penting. Jangan sampai salah pilih pasangan yang beda keyakinan, yang beda akidahnya. Penting harus tahu masalah-masalah keyakinan, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan satu-satunya golongan yang selamat. Insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya kita bisa memastikan bahwasanya pasangan kita, adik ipar kita, kakak ipar kita, menantu kita umpamanya, dan seterusnya ya. Ya, ini adalah orang-orang yang merupakan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo silakan kalau ada yang bertanya. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika Allahumma shalli ala Ya, ada pertanyaan masuk? Ya, silakan langsung ditulis, Mbak Titi. Sudah diizinkan, sudah dibuka ini sesi tanya jawab. Monggo silakan. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma
اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك. Ada saudara jauh, dia laki-laki Islam, istrinya mu'alaf, tadinya Kristen. Setelah menikah berjalan berapa puluh tahun, si istri masuk Kristen lagi. Ini bagaimana pernikahannya, Ustaz? Ini sudah ada di Mukhtasar, jadi ketentuannya seperti ini. Apabila sudah pernah melakukan hubungan badan, sebelum murtad sudah pernah melakukan hubungan badan, dan salah satunya baik istri maupun suaminya ini murtad, maka di sini ditunggu sampai masa iddahnya habis. Dia diperintahkan, yang jelas yang murtad ini dia punya kewajiban untuk kembali ke dalam agama Islam. Nah, cuman untuk mengetahui status pernikahannya dilihat di sini. Kalau dia kembali, yang murtad ini kembali ke dalam Islam dalam masa iddah, ini kan sudah berhubungan badan ya. Kalau seandainya yang murtad ini kembali ke dalam agama Islam, maka di sini pernikahannya tetap utuh, tidak batal. Tapi kalau sampai masa iddahnya habis masih dalam kemurtadannya, maka pernikahannya ini rusak. Alias terbatalkan. Tuh, Mbak Titi, Raden, Mas Raden, Pak Raden. Ketika seorang laki-laki memiliki anak tiri, apakah dia boleh menikah dengan anak tiri tersebut setelah terputus pernikahan dengan ibunya disebabkan meninggal? Jawabannya adalah kalau belum pernah berhubungan badan dengan ibunya pada saat menikah dengan ibunya tersebut, maka kalau belum pernah ya, itu boleh. Karena belum jadi mahram. Tapi kalau sudah berhubungan badan, maka tidak boleh menjadi mahramnya. Ada di ayat sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah, di antaranya adalah robibah. Robibah ini dijamakkan menjadi robaib. Ini adalah anak dari istri seorang laki-laki yang dari suami sebelumnya, itu namanya robibah. Ini hukumnya bagaimana? Termasuk diharamkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, warobaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Jadi termasuk yang diharamkan adalah anak-anak tiri yang ada dalam pemeliharaanmu dari perempuan-perempuan yang telah kalian masuki, sudah berhubungan badan. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau belum melakukan hubungan badan maka boleh. Boleh menikah dengan anak tiri tersebut tentunya ya setelah si ibu meninggal atau dan belum sempat hubungan badan ya, atau bercerai dengan ibunya. Bukan mengumpulkan ya, mengumpulkan tidak boleh. Anak-anak saya perempuan Ustaz, mohon doanya agar dapat jodoh laki-laki berakidah Ahlussunnah. Monggo nanti bisa kontak langsung. Mungkin ada yang cocok. Ya, kita doakan ya sarallahu lana wa lakum subulal khair jami'an. Izin bertanya, jika terjadi cerai mati namun istri yang ditinggal mati suaminya menikah dengan laki-laki lain, apakah sang istri tersebut berhak mendapatkan harta waris? Jawabannya adalah apabila meninggalnya sang istri ini masih statusnya sebagai istri sah, ya, pada saat si suami meninggal maka dia berhak mendapatkan harta waris walaupun setelahnya menikah lagi. Tapi kalau meninggal dalam kondisi sudah diceraikan, jadi perempuan dicerai oleh si suaminya, kemudian mantan suaminya yang menceraikan ini meninggal,
Lah berarti nggak dapat harta waris karena sudah bukan istrinya pada saat meninggal. Kalau ada laki-laki non-muslim masuk Islam hanya untuk menikah dengan perempuan muslim, tetapi selama pernikahan laki-laki tersebut tidak melakukan sholat puasa dan masuk kamar Natal, bagaimana hukum pernikahan tersebut? Jadi begini, pada saat status laki-laki ini sudah masuk Islam, ya, dengan ketentuan yang benar sesuai syariat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini kandungannya dan seterusnya, ya. Ya, kemudian dia menikah, bagaimana pernikahannya? Ya sah. Pernikahannya sah, walaupun setelahnya dia tidak sholat, tidak puasa, tapi ya subhanallah, kenapa mau dengan laki-laki seperti itu? Nah, itu pernikahannya sah. Kalau dia mengerjakan kebiasaan-kebiasaan dia ketika dia masih kafir dulu, dan itu adalah kebiasaan yang menjatuhkan kepada kufuran, ya berarti dia murtad lagi. Makanya harus hati-hati. Hukum pernikahannya bagaimana? Kembali ke jawaban dari pertanyaan tadi yang sudah saya sebutkan. Ya Ustadz, mereka sudah berhubungan badan setelah menikah. Kalau lewat masa iddah berarti akad. Kalau lewat masa iddah berarti akad nikah baru ya Ustadz. Ya, kalau lewat masa iddah ya dan pengen kembali berarti ya harus akad nikah baru. Izin bertanya Ustadz, ada 2 saudara, si kakak perempuan sudah menikah dan si adik perempuan sudah menikah. Beberapa tahun kemudian si adik meninggal dunia dan sang suami menikah dengan anak kakaknya tersebut. Sebentar, bagaimana ini? Saya ulang. Izin bertanya, ada 2 perempuan bersaudara, si kakak dan si adik sudah menikah. Beberapa tahun kemudian si adik meninggal dunia dan sang suami menikah dengan anak kakaknya tersebut. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Jawabannya, sebentar. Jadi ini ponakannya istrinya ya berarti? Ponakannya istrinya. Iya. Kalau emang sudah meninggal ya boleh. 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 Kalau sudah meninggal, boleh. Tapi kalau masih hidup dan masih statusnya sebagai istrinya, bibiknya ini tidak boleh. Kalau sudah dicerai juga boleh. Sudah? Oppo A37F ya sudah. Suara apa ini? Suara air ini. Oh, nggak kelihatan dari video saya. Baik. Amin. Tadi nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa. Kalau mau nggak apa-apa. Menikah dengan mantan suami dari bibiknya. Boleh. Karena bukan mahram. Inilah pentingnya. Jadi begini ya. Suami dari saudarinya ibu kita, atau misalnya ada seorang perempuan ya. Saudari ibunya punya saudari atau ayahnya punya saudari, menikah dengan laki-laki lah. Laki-laki ini bukan mahramnya. Nggak boleh bersentuhan kulit, nggak boleh. Membuka aurat nggak boleh di depannya. Tapi nggak boleh menikah kalau masih ini bibiknya atau saudari ibu atau ayahnya ini masih menjadi suami, menjadi istrinya, nggak boleh. Tapi kalau sudah cerai, sudah mati misalnya, maka boleh. Kemarin itu kan ada gitu kan video saya dikirimin sama ada yang kirim ke saya gitu kan. Jadi ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka sudah mau menikah gitu. Kemudian batal menikah, kenapa? Karena ini ayah dari lelaki dan ibu dari perempuan ini menikah. Enggak, ini boleh itu. Enggak apa-apa.
Kalau misalnya sama-sama nikah nggak apa-apa. Misalnya si ayah, yang laki-laki ayahnya duda, si perempuan ibunya janda, kemudian nikah bareng satu akad, misalnya boleh itu, bukan mahram. Mohon izin bertanya, apakah dibolehkan jika wanita yang telah dijatuhkan talak 3 menikah dengan niat agar bisa kembali kepada suami pertamanya dengan cara minta agar diceraikan oleh suami barunya? Lain tergantung. Ya, yang jelas gini, kaidah jangan lama ada saud ini mau jahit. Tolong dimut. Biar semut. Oke. Ayo. Jadi bagaimana ini? Yang jelas begini, seorang perempuan itu tidak seharusnya minta cerai kepada suaminya tanpa ada izin. Jadi tidak tiba-tiba minta cerai tanpa ada hal yang mengharuskan minta cerai seperti itu. Itu karena bisa jadi menyakiti si suami. Tidak boleh langsung tiba-tiba minta cerai begitu saja. Tapi kalau seandainya ya, ini mau kesepakatan. Ini misalnya seorang perempuan bilang dalam hatinya, saya sudah ditalak 3 oleh suami saya pengen kembali dan suami saya juga mau, tapi kan ketentuan syariatnya kan saya harus nikah dulu oleh laki-laki lain. Mau nggak Anda menikahi saya? Ya, saya minta tolong menikahi saya, kita melakukan akad sebagaimana mestinya, ada mahar dan seterusnya. Terus ya memang harus berhubungan badan kan, setelah itu saya minta supaya diceraikan. Kalau memang seperti itu caranya ya tidak ada masalah. Tuh. Jadi di solusi syariatnya seperti itu. Minta kesepakatan. Tetapi yang jelas ini harus berhubungan badan. Harus berhubungan badan dengan suami yang kedua. Tidak boleh tanpa berhubungan badan. Iya, kesepakatan lah. Kan laki-laki yang kedua kan juga pengen punya istri lah. Kalau dia cocok, kalau tiba-tiba minta cerai gitu saja kembali ke suami yang pertama kan ya biasanya orang ya nggak rela yang semacam itu. Ngapain saya nikah modal kalau saya ngasih kamu mahar dan seterusnya kok kan gitu. Iya seperti itu buat kesepakatan lah biar enak, biar tahu. Cerita menantu mertua tadi itu Ustaz, tanpa tahu akidah calon istri tadi nggak apa-apa. Maksudnya gimana ya? Kurang paham saya. Kurang paham. Ini tolong diperjelas Surya. Ya, harus berhubungan badan. Harus berhubungan badan supaya bisa kembali kepada suami yang pertama. Karena itu termasuk syaratnya itu. Kalau nggak berhubungan badan nggak bisa itu. Nggak bisa kembali dan itu pun harus ceraikan selesai masa iddah, akad nikah baru dan seterusnya. Ya, lagi kayaknya cukup deh, ini sudah banyak pertanyaannya, kita simpan dulu untuk ya. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, belum dapat menantu, belum dapat adik ipar, kakak ipar,
Mudah-mudahan segala urusan kebaikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pasangan hidup yang membantu mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah menikah, saya nggak mendoakan nambah ya, mudah-mudahan diberikan keharmonisan, kompak dalam kebaikan, ya, sama-sama membantu dalam ketaatan, sama-sama mengingatkan, sama-sama rajin ngaji, sama-sama memperjuangkan agama Islam dan dakwah. Tapi kalau mau nambah ya silahkan, tapi urusan masing-masing. Barakallahu fikum. Tetap dengan tahlil, salat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz.